Saat kita mengisi ban dengan udara, gaya yang diberikannya pada ban meningkat, menyebabkan ban mengembang. Biasanya hal ini dapat dipantau dengan sensor tekanan di dalam ban, pada kendaraan keluaran baru. Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sensor tekanan atau pressure sensor. Kita akan bahas apa itu sensor tekanan, cara kerjanya, dan juga beberapa cara sensor ini digunakan dalam otomatisasi. Untuk memahami sensor tekanan, pertama, kita perlu memahami apa itu tekanan. Tekanan adalah ekspresi gaya, yang diberikan pada permukaan persatuan luas. Kita biasanya mengukur tekanan cairan, udara, dan gas lainnya. Satuan standar untuk tekanan adalah Pascal. Ini setara dengan 1 Newton per meter kuadrat. Sensor tekanan hanya mengukur tekanan ini, dan dapat menampilkannya di salah satu dari beberapa unit pembacaan sensor. Biasanya dalam satuan Pascal, bar, dan PSI, untuk Amerika Serikat. Tekanan udara di ban, adalah contoh yang baik tentang tekanan, dan cara mengukurnya. Saat kita mengisi ban dengan udara, gaya yang diberikannya pada ban meningkat, menyebabkan ban mengembang. Biasanya hal ini dapat dipantau dengan sensor tekanan di dalam ban, pada kendaraan keluaran baru. Bagaimana sensor tekanan bekerja? Singkatnya, sensor tekanan mengubah tekanan menjadi sinyal listrik kecil yang ditransmisikan dan ditampilkan. Alat tersebut juga biasa disebut transmitter tekanan. Dua sinyal umum yang digunakan adalah sinyal 4 hingga 20 mA, dan sinyal 0 hingga 5 volt. Kebanyakan sensor tekanan bekerja menggunakan efek piezoelektrik. Piezoelektrik adalah bahan yang mengeluarkan muatan listrik sebagai respons terhadap stres atau tekanan. Biasanya berupa tekanan, tetapi dapat juga berupa puntiran, tekukan, atau getaran. Sensor tekanan mendeteksi tekanan, dan dapat menentukan besarnya tekanan dengan mengukur muatan listrik. Sensor tekanan perlu dikalibrasi sehingga tahu tegangan, atau sinyal arus miliampere. Apa yang sesuai dengan tekanan apa? Hal ini disebut kalibrasi dasar, nol, dan span, atau minimum dan maksimum yang merupakan pekerjaan umum bagi petugas operator. Jenis sensor tekanan yang paling umum. Apa saja jenis tekanan umum yang dapat Anda ukur dengan sensor tekanan? Ada 3 jenis umum yang digunakan di industri. Pertama adalah gauge pressure atau tekanan gauge. Pada jenis ini, diukur dengan mengacu pada tekanan atmosfer yang biasanya 14,7 PSI. Sensor akan menunjukkan tekanan positif ketika berada di atas tekanan atmosfer, dan negatif ketika berada di bawah tekanan atmosfer. Jenis berikutnya adalah absolute pressure, atau tekanan mutlak. Sederhananya, ini adalah tekanan yang diukur terhadap vakum absolut. Vakum penuh akan memiliki tekanan absolut 0 PSI. Jika kita membutuhkan pembacaan tekanan yang lebih rendah dari tekanan atmosfer, ini adalah jenis sensor yang akan kita gunakan. Jenis terakhir yang umum dipantau di industri adalah tekanan diferensial, atau differential pressure. Ini persis seperti namanya. Perbedaan antara dua tekanan yang diukur, dan tekanan referensi. Aplikasi sensor tekanan industri. 1. Sistem uap. Dalam industri, sensor tekanan digunakan untuk berbagai proses. Beberapa kegunaan umum adalah untuk mengukur tekanan uap. Steam biasanya digunakan untuk memanaskan banyak proses di fasilitas manufaktur. Sensor tekanan pada sistem uap ini dapat melayani berbagai tujuan. Pertama dan paling jelas adalah mengamati dan memantau tekanan. Tujuan lainnya adalah untuk mengontrol kapan dan di mana uap dapat mengalir, dan mengatur tekanannya. Uap dapat menimbulkan tekanan di dalam bejana, dan menjadi berbahaya. Kita dapat menggunakan sensor tekanan sebagai perangkat input untuk membuka dan menutup katup kontrol untuk menjaga tekanan dan aliran uap diatur. Ini hanya membutuhkan pemrograman sederhana di PLC. 2. Filter.
Sensor tekanan juga dipasang di samping filter di banyak proses industri. Jika filter mulai tersumbat, aliran akan berkurang. Saat aliran cairan berkurang, tekanan dapat meningkat, atau menurun tergantung pada sisi filter mana yang dipantau. Jika kita memantau tekanan, ini akan memberi indikasi sederhana bahwa filter tersumbat dan perlu dibersihkan atau diganti. 3. Pengukuran level penggunaan umum adalah penggunaan sensor tekanan sebagai sensor level. Dalam tangki terbuka, kita dapat menggunakan tekanan hidrostatik yang diukur pada sensor. Dengan sedikit matematika, dengan menggunakan ukuran tangki dan berat jenis cairan, kita dapat menentukan berapa banyak cairan yang ada di dalam tangki. Jika tangki ditutup, pemasangannya tidak sesederhana itu. Ini masih merupakan pilihan yang layak. Ini akan membutuhkan setidaknya 2 sensor untuk mengukur tekanan diferensial. Sensor tekanan tinggi akan ditempatkan di bagian bawah tangki yang mengukur tekanan cairan. Dan sensor tekanan rendah di dekat bagian atas mengukur tekanan udara di dalamnya. Perhitungan kemudian dapat dilakukan, untuk mengetahui berapa banyak cairan di dalam tangki. Baiklah, sekarang mari kita simpulkan kembali. Apa yang kita pelajari dari video ini? Yang pertama, tekanan adalah ekspresi gaya yang diberikan pada permukaan persatuan luas. Yang kedua, satuan standar adalah Pascal, bar, dan PSI atau pound per inci persegi. Selanjutnya, sensor tekanan mengubah tekanan menjadi sinyal listrik, yang dapat ditransmisikan dan ditampilkan. Inilah sebabnya mengapa banyak sensor disebut sebagai transmitter. Sensor ini biasanya mengukur gauge pressure, absolute pressure, dan differential pressure. Tekanan pengukur diukur terhadap tekanan atmosfer. Absolut diukur terhadap ruang hampa, dan tekanan diferensial adalah perbedaan antara dua tekanan. Sensor tekanan biasanya digunakan untuk memantau tekanan dalam berbagai proses. Hal yang umum untuk dipantau adalah tekanan uap. Sensor tekanan tersebut dapat digunakan untuk mengontrol katup untuk menjaga tekanan uap pada tingkat yang konstan. Penggunaan lain yang umum tetapi kurang dikenal adalah untuk memantau tingkat cairan dalam tangki. Penyumbatan filter adalah penggunaan umum dari pemantauan tekanan diferensial. Dengan mengetahui tekanan sebelum dan sesudah filter, Anda dapat menentukan apakah filter tersumbat. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa Anda bagikan kepada teman atau sejawat Anda yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.